Pada tahun 1991, penulis Jerman Herbert Illig menerbitkan sebuah buku berjudul Das erfundene Mittelalter atau Abad Pertengahan yang Ditemukan. Dalam buku ini, ia mengedepankan sudut pandang yang sensasional. Dia mengatakan bahwa 300 tahun sejarah abad pertengahan sepenuhnya adalah sejarah yang dibuat-buat, sama sekali tidak ada. 300 tahun yang manakah yang dimaksud itu? Apakah 614 Masehi hingga 911 Masehi? Total ada 297 tahun di masa lalu yang merupakan zaman buatan dan bukan merupakan kejadian sejarah yang sesungguhnya. Selanjutnya, agar mudah diingat, kita bulatkan saja menjadi 300 tahun. Menurut teorinya, garis waktu kita yang sebenarnya bukanlah 2023, tetapi 1726. Atas dasar apa Illig mengatakan bahwa garis waktu abad pertengahan itu telah diubah? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri sejenak kisah yang menakjubkan ini. Era yang tidak nyata. Sebelumnya perlu kiranya saya sampaikan bahwa yang disangkal Illig bukanlah sejarah Asia atau Afrika, tetapi periode sejarah abad pertengahan Eropa. Menurut Illig, bahwa sejarah Eropa dari 614 Masehi sampai 911 Masehi tidak ada, itu adalah sejarah yang ditambahkan generasi selanjutnya. Lantas siapakah tokoh yang paling terkenal dalam 300 tahun terakhir itu? Yaitu Carolus Agung. Siapakah Carolus Agung ini? Dia adalah salah satu raja paling terkenal di Eropa. Statusnya setara dengan Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok dari dinasti Qin 259 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi. Kaisar Tiongkok dari dinasti Han ke-6, 141 sebelum Masehi hingga 87 sebelum Masehi. Dan Cao Guangyin, pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Song, 927 hingga 976 Masehi. Mengapa demikian? Ada 4 kaisar agung dalam kartu remi. Mungkin Anda sebagian orang tidak tahu asal-usul mereka. Berikut saya paparkan secara singkat. Kartuhka atau King Sekop adalah Raja Daid Israel kuno. Kartuh-King Keriting adalah Alexander Agung dari Makedonia. Kartuh-King Diamond adalah Kaisar Romawi. Dan Kartuh-King Hati adalah Charlemagne atau Carolus Agung. Tapi tak disangka, tiba-tiba ada yang mengatakan Kartuh-King Hati itu palsu. Tentu saja, ini tidak memengaruhi teman-teman bermain kartu remi. Namun setelah bertarung melawan Tuan Tanah, sedikit banyak pasti ada yang bertanya-tanya, mengapa Kartuh-King Hati itu dikatakan palsu? Bicara memang mudah. Jika Anda berani mengatakan seperti itu, Anda harus menunjukkan buktinya. Illig memang menemukan misteri yang belum terpecahkan. Misteri yang belum terpecahkan ini adalah reformasi kalender. Sebelum abad pertengahan, Eropa menggunakan Julius Caesar, yaitu kalender Julius yang didirikan pada tahun 45 sebelum Masehi. Kalender Julius menetapkan bahwa panjang 1 tahun tropis adalah 365,25 hari. Tetapi panjang ini tidak akurat, 674 detik lebih pendek dari tahun tropis yang sebenarnya. Jangka waktu ini tidak dapat dilihat sama sekali dalam 1 tahun, tetapi jika rentangnya lebih dari 1000 tahun, selisih ini menjadi signifikan hingga beberapa hari. Waktu yang sedikit akan menumpuk semakin banyak. Lambat laun kalender dan musim tidak akan sesuai lagi. Sampai pada tahun 1582, ketika diperhatikan Paus Gregory XIII, jika tidak segera direvisi, maka Paskah Katolik tidak bisa diselenggarakan di musim semi, tetapi di musim dingin. Alkitab mencatat bahwa Yesus dibangkitkan pada minggu pertama setelah bulan purnama sesudah titik balik musim semi. Jadi jelas tidak mungkin mengadakan Paskah di musim dingin.
Hal ini pun mengguncang fondasi Katolik. Karena itulah, Paus Gregorius XIII memerintahkan reformasi kalender. Hasilnya kemudian menjadi dasar reformasi kalender Gregorian yang digunakan di seluruh dunia sekarang. Seperti disebutkan sebelumnya, 1 tahun dalam kalender Julius adalah 365,25 hari, dan 1 tahun dalam kalender Gregorian adalah 365,2425 hari. Jangan remehkan 0,0075 hari ini. Kalender Gregorian jauh lebih akurat daripada kalender Julian, meski dalam durasi waktu sekecil ini. Pertanyaannya, perbedaan antara kalender Julian dan tahun tropis yang sebenarnya adalah 0,0078 hari. Kita gunakan perhitungan seperti ini. 1 dibagi 0,0078 sama dengan 128,2 hari. Artinya, ada selisih 1 hari antara kalender Julian dan tahun tropis sebenarnya setiap 128 tahun. Kalender Julian dimulai pada 45 sebelum Masehi dan diubah pada 1582 Masehi. Dalam prosesnya, telah berlangsung total 1627 tahun. Karena ada selisih 1 hari setiap 128,2 tahun. Jadi dengan perhitungan 1627 dibagi 128,2 sama dengan 12,69 hari, yaitu kira-kira sama dengan 13 hari. Jadi ketika kalender baru direformasi pada tahun 1582, seharusnya dimajukan 13 hari. Tetapi aktualnya berapa hari yang disesuaikan? Kalender Gregorian menetapkannya seperti ini. Agar Paskah tepat di 21 Maret, harus ada pemangkasan tanggal sampai 11 hari. Alhasil setelah tanggal 4 Oktober 1582, langsung melompat ke tanggal 15 Oktober 1582. Itu berarti tidak pernah ada tanggal 5 hingga 14 Oktober 1582. Namun akibatnya muncul kontradiksi. Menurut Illig, dari sini saja sudah ada yang tidak beres. Secara teori, seharusnya dimajukan 13 hari, tapi ternyata hanya disesuaikan 11 hari. Lalu kemana perginya 2 hari sisanya? Kunci dari semua masalah yang terjadi adalah dalam 2 hari yang hilang itu. Illig mengatakan 300 tahun itu telah hilang. Inilah bukti Illig kalender tidak cocok. Temuannya ini memang sangat menarik. Lalu muncul pertanyaan selanjutnya. Siapa yang memalsukan sejarah Eropa? Pemalsuan sedemikian cermat seperti itu pasti memiliki tujuan. Lalu apa tujuan oknum ini? Illig melanjutkan penelitiannya. Menurutnya, pemalsu itu adalah Otto III dari dinasti Ottonian. Dinasti Ottonian adalah kerajaan besar yang didirikan di Jerman dan Italia Utara pada abad ke-10 Masehi. Otto III ini adalah seorang religius yang fanatik. Saat itu, menurut agama Kristen, bahwa dunia hanya akan eksis selama 7.000 tahun dan waktu telah berlalu 6.000 tahun. Selanjutnya akan segera memasuki milenium terakhir. Menurut Alkitab, ketika memasuki milenium terakhir, akan dipenuhi dengan ilusi. Malaikat dan iblis akan turun ke dunia untuk perang milenium. Otto III ini ingin mempercepat datangnya akhir zaman. Dan ketika hari penghakiman itu tiba, mereka yang bisa masuk surga bisa ke surga. Otto III ingin segera pergi ke surga. Jadi dia memerintahkan para misionaris untuk menambahkan 300 tahun ke kalender. Illig mengatakan itulah tujuan dari perubahan kalender tersebut. Otto III adalah bos besar di balik dari seluruh aksi itu. Namun muncul pertanyaan berikutnya. Ada lebih dari 7.000 dokumen penting abad pertengahan yang dilestarikan hingga sekarang, mencakup seluruh Eropa dan dicatat dalam berbagai bahasa. Ini adalah proyek yang sangat rumit untuk mengutak-atik begitu banyak dokumen. Sanggupkah diwujudkan seorang raja? Tentu saja bisa, kata Illig. Menurutnya,
Tidak banyak poin yang harus diubah. Di masa lalu, era kalender Eropa sangat mirip dengan Tiongkok. Misalnya Chongchen, kaisar ke-17 dan terakhir dari dinasti Ming yang bertahta dari tahun 1627 sampai 1644. Tetapi di era dinasti Ming, rakyat negerinya tidak tahu apa itu 1644. Mereka hanya tahu tahun ke-17 ketika Chongchen menjadi kaisar. Pada abad pertengahan yang kelam, kebanyakan rakyat jelata Eropa juga tidak tahu apa itu AD, Anno Domini, atau kalender Masehi. Mereka hanya tahu tahun itu adalah beberapa tahun setelah raja naik tahta, sehingga banyak dokumen yang tidak memiliki kebiasaan kalender Gregorian yang sekarang paling banyak dipakai di dunia barat, sehingga menambahkan 300 tahun itu tidaklah sulit. Namun muncul lagi pertanyaan lain. Jika memang ada 300 tahun sejarah yang dipalsukan, sementara abad pertengahan memiliki sejarah ribuan tahun, lantas 300 tahun mana tepatnya yang dipalsukan? Tahun yang dipalsukan adalah tahun 614 Masehi hingga 911 Masehi. Kata Illig, sebelum ini, Kekaisaran Romawi Timur kehilangan Yerusalem ke Persia. Ini adalah Perang Romawi-Persia yang terkenal dalam sejarah. Ada banyak catatan tentang perang ini dalam literatur Arab. Tidak mungkin orang Eropa mengubah sejarah hingga Asia Barat. Mereka juga tidak mampu mengubah sejarah bangsa Arab. Jadi sebelum tahun 614 Masehi itu memang benar. Setelah 911 Masehi, itu adalah waktu ketika Rollo, seorang Viking yang menjadi penguasa Normandia, pertama menandatangani perjanjian dengan Charles III Le Simple. Peristiwa ini melibatkan pendirian Kadipaten Normandia. Belakangan, William Adipati Normandia menjadi Raja Inggris. Kemudian serangkaian peristiwa selanjutnya terus mempengaruhi pola Eropa saat ini. Jadi titik waktu ini tidak mungkin palsu, maka hanya 300 tahun di tengahnya itu yang palsu. Lagi pula 300 tahun ini memiliki catatan paling sedikit yang dikenal sebagai 300 tahun paling gelap dan paling naif di Eropa. Dunia pun dibuat heboh setelah penerbitan buku Illig. Banyak sejarawan merasa pandangannya terlalu konyol. Menurut pandangannya, kartu King hati Carolus Agung itu palsu. Orang ini tidak eksis. Bagaimana mungkin? Tapi Illig dan para pendukungnya bersikeras bahwa Carolus Agung itu memang palsu. Saat itu, sebelum era internet, kedua belah pihak berdebat hebat di surat kabar. Di saat perdebatan semakin memuncak, tiba-tiba ada yang berceletuk, "Sudahlah, tak perlu saling berdebat. Jika memang tidak percaya pada literatur Eropa, kita bisa pergi ke Tiongkok untuk mencari tahu." Jadi Tiongkok pun dilibatkan. Menurut mereka, jika sejarah Tiongkok tidak cocok dengan sejarah Eropa, bukankah ini bisa membuktikan bahwa sejarah Eropa itu semu? Mereka pun berpikir itu adalah cara yang baik. Tahun 614 Masehi sampai 911 Masehi, Tiongkok bertepatan dengan masa dinasti Tang. Dinasti Tang berlangsung dari 618 hingga 907 Masehi. Dinasti ini berkuasa selama rentang waktu 289 tahun dengan 21 kaisar. Para ahli pun bertanya-tanya, peristiwa besar apa yang terjadi selama periode ini yang dapat menghubungkan Asia dan Eropa? Setelah ditelusuri melalui buku-buku sejarah, memang ada satu peristiwa besar, yaitu pertempuran Talas, yaitu konflik perbatasan antara Bani Abbasiyah Arab dengan dinasti Tang Tiongkok yang memperebutkan kekuasaan di Sirdaria. Pertempuran ini terjadi pada Juli 751 Masehi. Saat itu terjadi pertempuran sengit antara prajurit Tang dan tentara Arab di Lembah Talas. Pertempuran Lembah Talas menghentikan laju kekuasaan militer Kekaisaran Tang di Asia Tengah. Sejak itu, dinasti Tang menarik diri dari kompetisi Asia Tengah. Pertempuran Talas tercatat dalam buku-buku dinasti Tang dan buku-buku sejarah Islam. Tetapi sayangnya,
tidak ditemukan catatan relevan dalam dokumen-dokumen Eropa pada periode yang sama, jadi petunjuk ini pun terputus. Lalu, apakah ada cara lain? Ternyata memang ada. Para ahli mengatakan, kali ini pasti ditemukan petunjuknya, yaitu komet Halley. Tiongkok adalah negara dengan catatan komet Halley terlengkap di dunia. Menurut penelitian tekstual astronom Tiongkok Wen Xin Chu, komet Halley kembali 29 kali dalam lebih dari 2000 tahun dari tahun ke-7 Qin Shi Huang 240 sebelum Masehi hingga tahun kedua 1910 Kaisar Xuantong dari dinasti Qing. Astronom Tiongkok selalu mencatat fenomena komet Halley dan semuanya sesuai dengan hasil perhitungan. Selain itu juga, Eropa memiliki catatan yang sangat rinci. Ketika keduanya dibandingkan, komet Halley pernah muncul 4 kali antara tahun 614 dan 911 Masehi. Catatan terkait dari Tiongkok dan Eropa semuanya sesuai. Lantas, mungkinkah catatan komet ini dipalsukan oleh misionaris Eropa? Sepertinya tidak mungkin, karena komet Halley akan kembali setiap 75 hingga 76 tahun. Jika 300 tahun rentang waktunya dipangkas, maka catatan Tiongkok dan Eropa tidak akan cocok sama sekali. Sekarang buktinya otentik, menunjukkan bahwa teori Illig salah. Abad pertengahan tidak memalsukan sejarah 300 tahun. Seluruh cerita itu dikarang oleh Illig untuk menarik perhatian dan melaris-maniskan penjualan bukunya. Ditilik dari sisi uang, Illig memang menghasilkan banyak uang. Konon bukunya Kitalal Kozevkor terjual sebanyak 1 juta eksemplar di Eropa dan Amerika. Faktanya tidak perlu dibuktikan dengan komet Halley. Pasalnya teori Illig sama sekali tidak dapat dipertahankan. Ada banyak bukti fisik yang mendukung keberadaan Carolus Agung. Dia pernah mengedarkan koin perak. Selain itu juga banyak dokumen korespondensi dengan paus saat itu. Di kota Aachen, Jerman, sekarang juga ada Katedral Aachen tempat dia dimakamkan. Ini adalah warisan budaya dunia pertama Jerman. Para arkeolog menguji usia pohon ek tua di bawah fondasi gereja, membuktikan bahwa gereja tersebut dibangun 1200 tahun yang lalu dan sesuai dengan literatur dari era Carolus Agung. Illig bukanlah seorang akademisi. Dia sebenarnya adalah seorang ahli teori konspirasi. Setelah 2013, Illig tidak lagi berbicara tentang teori sejarah semuanya dan kasus publik ini berlalu. Namun tak disangka, pada Januari 2019, seorang Perancis lainnya menerbitkan buku berjudul Charlemagne en Légende. Ia terus mempertanyakan eksistensi Carolus Agung, tapi dia tidak lahir pada waktu yang tepat dan bukunya tidak laku sama sekali. Para sarjana memilih untuk mengabaikannya dan tidak ada yang mau membela penulisnya. Tampaknya banyak orang yang mempertanyakan sejarah semu. Di barat ada yang meragukannya. Demikian juga di Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, teori sejarah semu yang tersebar gencar bisa dikata terutama adalah bahwa Mesir kuno adalah sejarah semu. Banyak orang dengan yakin berkata bahwa piramida itu adalah sejarah yang dibuat-buat oleh orang barat. Selain Mesir dan Yunani, pada Februari 2013, sebuah buku berjudul Greek Pseudo-History atau Sejarah Semu Yunani diterbitkan, mengatakan bahwa sejarah Yunani juga dibuat-buat oleh orang barat. Mungkin ada 2 alasan mengapa penulis ini bisa menulis buku seperti itu. Pertama, dia memiliki gaya kognitif yang berbeda dengan orang biasa, yaitu pola berpikirnya tentang sesuatu tidak sama dengan orang biasa pada umumnya. Faktor penting lainnya, mungkin karena struktur pengetahuannya tidak lengkap. Pengetahuan sang penulis sangat sempit. Arkeologi modern adalah penelitian interdisipliner yang sangat kompleks. Misalnya seperti yang disebutkan sebelumnya tentang penggunaan astronomi untuk mengkonfirmasi usia sesuatu.
Ini adalah penelitian interdisipliner astronomi dan arkeologi. Misalnya penanggalan radiokarbon sangat populer sekarang untuk menentukan usia. Orang yang menemukannya adalah Willard Frank Lippi. Berkat penemuan pentingnya ini, ia dianugerahi hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1960. Ini adalah studi interdisipliner kimia dan arkeologi. Selain itu juga, ada metode arkeologi yang disebut dendrokronologi atau penanggalan lingkar pohon, yaitu metode ilmiah dalam menentukan usia sebuah pohon berdasarkan analisis dari pola cincin pertumbuhan yang terbentuk pada potongan melintang batang pohon. Juga dapat menggunakan perubahan isotop oksigen pada pola cincin pertumbuhan untuk memahami perubahan atmosfer dan lingkungan pada saat itu. Ada juga metode yang disebut paleomagnetisme, yaitu studi tentang rekaman medan magnet bumi yang ada pada batuan, sedimen, atau bahkan arkeologi. Dan metode lain yang disebut teknik penginderaan jauh. Teknik penginderaan jauh untuk mendapatkan informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Pada tahun 2002, China University of Geosciences menggunakan teknik penginderaan jauh dalam penggalian arkeologi di Mausoleum Qin Shi Huang. Lebih dari 20 tahun silam, teknik ini masih sangat sederhana. Perangkat penginderaan jauh ditempatkan di Harbin Y-12, sejenis pesawat dengan baling-baling yang sangat kecil. Pesawat bolak-balik di atas Mausoleum Qin Shi Huang dan hanya berputar 2 kali. Salah satu penumpang sudah tidak tahan lagi. Kepalanya mulai berkunang-kunang, pusing dan muntah di pesawat. Sementara itu, seorang ahli dari University of Geosciences yang awalnya baik-baik saja, bahkan tidak tahan juga ikut muntah ketika melihat penumpang itu muntah dengan hebat. Penumpang itu sekarang merasa malu ketika membayangkan kejadian itu karena mempengaruhi pekerjaan orang lain. Ini adalah kejadian 20 tahun yang lalu. Sekarang arkeologi telah berkembang lebih cepat dalam 10 tahun terakhir. Sekarang melalui perbandingan DNA, kita dapat memahami proses migrasi dan integrasi populasi yang berbeda. Melalui analisis kandungan strontium pada tulang dan gigi purba, dapat menyimpulkan asal kelahiran sosok orang tersebut. Selain yang disebutkan di atas, arkeologi juga membentuk kajian antardisiplin dengan biologi evolusioner, bioteknologi, geografi, fisika, ilmu informasi, statistik, paleoarkeologi, paleontologi, paleobotani, dan paleozoologi. Banyak ahli dan sarjana yang mempelajari sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno, namun tidak satu pun yang mengatakan bahwa Mesir kuno dan Yunani kuno adalah sejarah semu. Mengapa? Mungkin ada yang mengatakan, ya jelaslah, mereka semua kan orang Eropa. Ini adalah pemalsuan kolektif oleh orang Eropa. Tapi sekarang adalah tim internasional. Ada banyak orang Asia di antara para ahli. Orang-orang Asia ini tidak ada hubungannya dengan orang Mesir kuno dan Yunani kuno. Lagi pula, untuk apa juga mereka menemani orang Eropa membuat kebohongan? Karena tidak dapat menyanggahnya, penggemar sejarah semu pun mengeluarkan kartu truf, mengatakan bahwa para ahli telah menerima uang suap, menggunakan uang untuk tutup mulut. Tapi mungkinkah ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu cendekiawan dari semua lapisan masyarakat yang meneliti sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno? Apakah mereka juga menerima suap sebagai uang tutup mulut? Ini benar-benar fantastis. Lalu siapa yang membayar uang ini? Mesir atau Yunani? Asal tahu saja, kedua negara ini saja sudah nyaris bangkrut dan roda pemerintahan juga hampir ditutup. Sanggupkah mereka membayarnya? Katakanlah, meski para ahli menerima suap, membuat pemalsuan namun dengan nurani tercela, sebenarnya ada cara lain yang lebih mulia untuk mendapatkan uang lebih cepat,
yaitu dengan menindak tegas pembuatan dan penjualan barang palsu menurut undang-undang. Jika ada bukti konkret bahwa sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno itu dibuat-buat, segera beberkan di TV, surat kabar, internet. Anda bukan hanya akan mendapatkan uang, tetapi juga akan menjadi pahlawan karena berhasil mengungkap sejarah semu. Bukankah sangat mengesankan menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan? Menindak pelaku pemalsuan jauh lebih menguntungkan daripada menjadi oknum pemalsu. Bukankah yang terpanas di internet sekarang adalah pahlawan anti pemalsuan di masa lalu? Tetapi tidak ada sarjana yang mengatakan bahwa Mesir kuno dan Yunani kuno adalah sejarah semu. Mengapa? Karena sejarah Mesir kuno dan Yunani kuno itu asli. Kedua peradaban ini memang ada. Tim Mata Ketiga sempat menelusuri hal terkait di internet. Skor tes sejarah semu Yunani adalah 2,7 poin, 86,8% orang memberikan 1 poin. Ini menunjukkan bahwa mata publik masih jeli. Tidak ada pasar dimanapun untuk hal-hal yang anti-intelektual. Mengapa tidak ada pasar untuk penelitian sejarah semu Yunani? Faktanya ada poin lain yang cukup kritis, yaitu imajinasi penggemar sejarah semu ini kurang baik. Penelitian pseudo-historis yang dia kemukakan tidak cukup mengejutkan. Untuk mendapatkan pengakuan yang luar biasa di antara massa, Anda harus mengemukakan teori-teori yang tidak biasa dan meyakinkan. Teori ini harus mencengangkan. Terkait ini memang ada orang seperti itu di dunia ini. Orang ini adalah Guru Illig, yang dikenal sebagai master paling konyol dalam sejarah Tiongkok dan asing, dan master ilmu semu yang dimaksud ini adalah Immanuel Velikovsky. Pria ini adalah orang Belarusia. Arah serangan utamanya mengejutkan ketika mendengarnya, yaitu menggunakan mitos kuno untuk menunjukkan hubungan antara bumi dan planet-planet utama. Teorinya ini disebut teori bencana. Teori Velikovsky ini sangat mengejutkan. Berikut beberapa contohnya. Dia pertama kali mengusulkan bahwa dulunya bumi adalah satelit Saturnus. Ini adalah teori pertamanya dan tidak biasa. Ia mengatakan bahwa banjir besar pada zaman dahulu disebabkan oleh semburan material dari Saturnus. Venus dulunya adalah sebuah komet. Mengapa orang Yahudi meninggalkan Mesir? Menurutnya karena Venus merupakan komet yang menunjukkan arah bagi orang Yahudi. Pria ini bahkan mengedit ulang riwayat sejarah Mesir dan Yahudi kuno. Tetapi tidak ada sarjana sejarah yang sependapat dengan pandangannya. Immanuel Velikovsky 1895 hingga 1979 adalah seorang psikiater Rusia Yahudi dan peneliti independen yang sangat dikenal sebagai pengarang sejumlah buku kontroversial yang menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah zaman dahulu. Sebagai seorang psikiater dan ahli psikoanalisis, Velikovsky juga memainkan peranan dalam mendirikan Hebrew University di Yerusalem, Israel. Dia kerap menggunakan beberapa kosakata yang tidak dipahami oleh orang biasa untuk menjelaskan teorinya. Misalnya dia mengatakan bahwa radiasi radio Jupiter dapat membuktikan adanya planet tersembunyi di tata surya. Sontak saja, orang-orang pun terkejut mendengarnya dan bertanya tentang detail spesifiknya. Pertanyaannya adalah, pita frekuensi radio yang mana? Kami ingin mendengarnya. Namun begitu mendengar sesuatu yang spesifik, dia pun diam dan mengelak, tidak berani membicarakannya. Ia ahli dalam menggunakan prinsip fisika, seperti hukum kekekalan momentum sudut, kekekalan gravitasi, dan hukum keseimbangan atau kenaikan antropi dan hukum fisika lain untuk mendukung teorinya. Banyak pendengar menganggapnya hebat karena tidak mengerti dan sangat mengaguminya. Ilmuwan serabutan seperti orang pintar macam ini, tapi dia bukan ilmuwan. Orang seperti ini memiliki kemampuan yang kuat untuk membodohi orang yang berpendidikan rendah, sehingga semakin mudah baginya untuk menyebarkan ilmu semu, dan daya penghancur masyarakat juga akan semakin besar.
Velikovsky melanglang buana selama lebih dari 3 dekade dan menghasilkan banyak uang. Namun suatu hari akhirnya kedoknya terbongkar dan membuatnya malu. Salah satu teorinya mengatakan bahwa debu reruntuhan dari Venus menyelimuti atmosfer bumi sehingga bumi mengalami periode kegelapan selama 40 tahun setelah Musa keluar dari Mesir. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada metode penelitian arkeologi di dunia yang disebut paleoklimatologi. Di beberapa tempat di bumi, suhunya sangat rendah dan hujan salju tidak akan mencair, tetapi akan terakumulasi selapis demi selapis. Bongkahan es ini merekam informasi iklim dari tahun ke tahun. Pada tahun 1984, ekspedisi ilmiah menemukan inti es dari tahun 1500 hingga 2000 sebelum Masehi di lapisan es Greenland. Saat diteliti, mana ada periode kegelapan 40 tahun. Matahari bersinar terang selama ratusan tahun dan di mana-mana tampak subur. Velikovsky akhirnya jatuh dari podium. Dia telah membodohi Eropa dan Amerika selama beberapa dekade. Jika bukan karena kemajuan pesat sains dan teknologi modern, dia pasti masih bisa lenggang-lenggok di panggung dunia. Tetapi setelah tahun 1990-an, tidak ada pasar lagi untuknya dan secara bertahap hilang dari dunia misterius. Bagaimanapun, kebenaran selalu ada di tangan mereka yang berbicara tentang sains. Meski semua pseudo-sains membodohi publik untuk sementara waktu, bagaimanapun juga tidak akan bertahan dalam ujian hingga akhirnya akan menyingkap wujud aslinya dan menjadi bahan tertawaan dan aib memalukan. Pada tahun 1991, murid terbaik Velikovsky, Illich, mengambil alih obornya dan terus menjual konsep pemalsuan 300 tahun di abad pertengahan Eropa. Mungkin ada yang berkata, pandangan Illich tidak salah. Memang, kalender Illich hanya menambah 10 hari, 3 harinya hilang. Bagaimana menjelaskan hal ini? Untuk memperjelas hal ini, kita harus kembali ke era Julius Caesar. Kaisar menaklukkan Mesir pada 47 sebelum Masehi. Astronom Yunani dari Mesir, Sosigenes, seperti Kaisar, juga memperkenalkan kalender Mesir. Kalender Mesir kuno memang jauh lebih akurat. Nyatanya tidak sulit menentukan tahun tropis. Yang penting adalah kesabaran dan ketelitian. Banyak bangsa di seluruh dunia telah mengamati posisi matahari, seperti Stonehenge di Inggris yang pernah diulas sebelumnya, kuil batu berbenteng di Cankilo, Peru, dan Observatorium Tengfeng Provinsi Henan, Tiongkok. Semuanya merupakan alat pengatur waktu. Selama lebih teliti, akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Kaisar merasa bahwa penanggalan Mesir lebih baik dan lebih ilmiah daripada penanggalan Romawi kuno. Jadi, ia mengganti penanggalan Romawi kuno dengan penanggalan Mesir pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Inilah kalender Julian. Kalender Romawi kuno dimulai pada 713 sebelum Masehi dan telah terjadi kesalahan lebih dari 2 hari dalam pelaksanaannya hingga tahun 45 sebelum Masehi. Saat kalender Julian diterapkan, periode paruh pertama diisi dengan kesalahan sebelumnya. Seperti disebutkan sebelumnya, kalender Julian akan mengalami kesalahan 1 hari setiap 128 tahun. Jadi sekitar tahun 250 Masehi, 1 tahun dalam kalender Julian secara ajaib berkonjungsi dengan tahun tropis, yaitu kalender dan waktu astronomi yang sebenarnya sepenuhnya selaras. Setelah titik waktu ini, kesalahan mulai terjadi lagi. Ketika Paus Gregorius memulai kembali kalender pada tahun 1582, para astronomnya tidak peduli bagaimana kalender Julian bekerja. Yang penting selaras dengan tahun tropis ketika kalender diubah pada saat itu. Dengan demikian, saat mengganti kalender, tidak perlu menghitung dengan mengaitkan kedua set kalender terkait. Konsepnya sendiri sudah salah. Sudah lebih dari 400 tahun sejak kalender Gregorian diterapkan, sebagian besar negara dan wilayah di dunia
menggunakan kalender Gregorian, dan tidak ada astronom yang mengusulkan untuk mengubahnya. Fakta membuktikan kalender Masehi sangat akurat dan praktis. Inilah kenyataannya. Tidak ada konspirasi di balik ini, hanya dengan rumus penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang paling sederhana. Apakah Illig tidak bisa menghitung aritmatika yang begitu sederhana ini? Rasanya tidak terlalu mungkin. Namun jika memang demikian, maka hanya ada satu fakta, yaitu dia sengaja menyesatkan publik. Dia hanya ingin menjual buku pseudo-sains atau ilmu semuanya. Dia tidak peduli sedikit pun isi bukunya itu akan mengacaukan pemikiran publik. Dia tidak memiliki hati nurani, hanya kepentingan pribadi. Nyatanya yang sangat menyedihkan bukanlah adanya ilmuwan gadungan Illig, tetapi berbagai macam Illig di dunia ini. Selalu ada orang yang mempromosikan pseudoscience. Mengapa? Karena ada pasar untuk pseudoscience. Bagaimana sosok orang seperti Illig ini bisa muncul jika tidak ada lahan subur untuk pseudoscience? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.